Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengar sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya pada hari ini, Kamis tanggal 1 Agustus 2024, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan dan topik yang lumpuh dapat berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pasal 3 ini, Kisah Para Rasul, kita dapati sebuah mujizat mengenai penyembuhan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Bukan oleh karena kecelakaan, karena terjadi lumpuh, melainkan terlahir demikian. Ada suatu kelainan yang melumpuhkan, yang melemahkan kakinya. Peristiwa penyembuhan yang lumpuh dengan sepatah kata yang diucapkan oleh Rasul Petrus dan Yohanes, dan itu terjadi di bait Allah, di mana Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah yang merupakan tempat berkumpulnya orang banyak untuk beribadah bersama. Akibat kelumpuhannya, ia menjadi seorang pengemis karena tidak mampu bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Ia terpaksa hidup dari sedekah. Tiap-tiap hari ia diletakkan oleh teman-temannya di dekat salah satu gerbang bait Allah dan menjadi tontonan yang malang, tidak sanggup berbuat apa-apa bagi dirinya sendiri selain meminta sedekah kepada orang yang masuk dan keluar dari bait Allah. Dia mengemis kepada Petrus dan Yohanes, dan Petrus dan Yohanes tidak mengalihkan pandangannya dari pengemis itu, seperti yang sering dilakukan orang terhadap mereka yang meminta sedekah. Tetapi justru mengarahkan matanya kepada orang itu, bahkan menatap dia, supaya matanya bisa membangkitkan belas kasihan di dalam hatinya terhadap pengemis itu. Dan roh Allah bekerja sehingga terjadi mujizat. Pengemis yang lumpuh dapat berjalan dengan sesungguhnya. Dia melompat untuk menaati perintah yang diberikan. Ia menemukan di dalam dirinya suatu kekuatan yang sedemikian dahsyat pada kaki dan mata kakinya. Dia melompat seperti orang yang dengan senang hati turun dari ranjang atau tikar di mana ia telah terbaring lumpuh begitu lama. Ia berdiri dan berjalan melangkah dengan kuat, berjalan dengan tegap. Ini tanda nyata dari kesembuhan itu, dan kesembuhannya menyeluruh, tidak setengah-setengah. Ia berjalan dengan sukacita memuji Allah. Ini semuanya terjadi karena Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita petik dalam hidup kita melalui peristiwa ini? Yang pertama, Tuhan memakai para hamba-Nya untuk kita kenal kuasa Tuhan yang mampu menyembuhkan
dan memulihkan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada saat ini untuk selalu bermohon belas kasihan Tuhan dalam hidupmu. Dan yang kedua, dia atau pengemis berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini menunjukkan kekuatan yang telah diberikan Allah kepada kita, baik dalam pikiran maupun tubuh, harus membuat kita menjadi puji-pujian bagi Dia. Dan kita harus belajar bagaimana meninggikan Tuhan dengan kekuatan tersebut. Barang siapa disembuhkan di dalam namanya, harus bermegah di dalam nama Tuhan dan kekuatannya. Untuk itu jangan pernah berhenti untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mereka yang telah disembuhkan Allah biasanya mengasihi orang-orang yang dipakainya sebagai alat untuk menyembuhkan mereka. Dan ia terpanggil untuk memberi pertolongan orang yang membutuhkan. Dengan sendirinya semua merasakan kebaikan Allah, menjadi saluran berkat dan menjadi alat Tuhan untuk menunjukkan kuasa yang nyata dalam kehidupan kita. Demikianlah sapaan Tuhan melalui firman-Nya untuk kita. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.